Dari dulu, mie selalu jadi favorit banyak orang. Berbagai turunan mie pun mewarnai kuliner Nusantara. Namun di tengah maraknya mie modern, yang namanya mie konvensional masih tetap jadi buruan. Salah satunya adalah mie Saroja. Mie legend asal Bogor ini sekilas memang tak terlihat beda dengan mie gerobakan lainnya. Namun dengan bahan mie pipih dan kenyal yang selalu segar, membuat mie goreng Saroja cukup berbeda. Wajar jika dalam tempo 3 jam saja, mie Saroja ludes di tangan pembeli. Penasaran kan dengan rahasia mie gerobakan ini? Selengkapnya di Secret Story, mengungkap rahasia di balik cerita. Menurut saya mie yang enak itu yang kenyal gitu, terus habis itu habis langsung dimasak gitu, terus juga yang kuahnya medok gitu sih, yang berasa banget kuahnya. Yang fresh, yang dibuat setiap hari, terus yang teksturnya itu kenyal. Kalau aku sih suka yang pedas ya, mie-nya. Mie Saroja, begitulah Tia sang pemilik menyebutnya. Mie kenyal pipih asal kota Bogor, Jawa Barat ini masih tetap eksis berdiri sejak tahun 70-an. Bahkan gerobak mie Saroja pun tetap berada di lokasi yang sama sejak awal berdiri, yaitu di pertigaan Warung Legok antara Jalan Tentara Pelajar dan Cimanggu Barat. Tak ada yang berbeda antara mie Saroja yang dulu dengan yang saat ini dijual Tia. Baik resep, bumbu, dan peralatan, semua ia warisi dari sang ayah. Bahkan penggunaan tampah bambu sebagai wadah mie pun masih tetap sama. Dan semua menjadi ciri khas mie legend Saroja ini. Mie Saroja itu awalnya bapak tuh kerjanya di sana, di luar, di Cina. Terus dari sana bapak ke Palembang, ke lautan, kemana-mana. Pulang ke Bogor, nyiptain lah kali buat anak-anaknya. Nyiptain mie Saroja. Dalam sehari, Tia bisa menghabiskan 20 kg tepung terigu untuk dijadikan mie. Semuanya diolah sekitar 3 jam sebelum ia berjualan. Walaupun zaman sudah berkembang, tetapi alat yang digunakan untuk membuat mie tetap tradisional dan jauh dari kata modern. Itu pembuatannya pakai bambu andong itu. Pakai apa tuh, racikan-racikan bumbu juga gitu. Kita jaga gitu. Tak cuma resep bumbu masakan, resep dan cara pembuatan mie pun diturunkan langsung oleh sang ayah. Tak ada pula yang berubah, semuanya masih sama seperti saat pertama kali sang ayah mengelola usaha ini. Tepung terigu yang sudah diberi racikan bumbu dicampur dalam sebuah wadah dan diuleni hingga kalis menggunakan peralatan bambu jenis andong yang juga diwariskan ayahnya. Di tepungnya itu, di airnya yang di baskom tadi tuh, dikasih racikan-racikan, diulen, langsung digencet, diulen dulu, kita bulat-bulat seperti kelereng, digenjot gitu pakai bambu andong. Setelah pipih dan kalis, mie selanjutnya dicetak menggunakan mesin cetakan sesuai dengan ukuran mie Saroja. Semua bumbu dan teknik yang digunakan diakui harus sesuai takaran agar tercipta mie dengan tekstur yang tipis dan kenyal saat dimakan. Biar lebih tipis lagi ada takarannya. Cuman karena tadi mah emang ini jadinya agak tebal dikit, itunya mie lebih tipis. Selanjutnya, hasil cetakan pun direbus dengan air yang mendidih selama 2 menit hingga menjadi mie mentah yang siap diolah di warung gerobak Saroja. Khusus memasak, memang Tialah jagonya. Sang suami hanya membantu membuat mie-nya saja karena tenaga dan kecepatan sangat diperlukan di sini. Tak cuma nikmat, mie Saroja dijual dalam porsi yang cukup besar. Bahkan untuk satu porsinya, mie Saroja bisa dinikmati 2-3 orang. Namun jika ingin porsi yang lebih kecil, pelanggan bisa memesan mie untuk setengah porsi. Dengan harga per porsi Rp23.000 atau Rp18.000 untuk setengah porsi, pelanggan bisa mendapatkan mie goreng yang sudah lengkap dengan topping irisan bakso, telur, kecap kulit, dan kerupuk. Semuanya ludes dalam waktu kurang dari 3 jam saja. Jika ada sisa, biasanya hanya menyisakan beberapa porsi saja.
Karenanya jika ada sisa mie, Tia selalu memasak untuk ia sumbangkan ke orang lain. Kalau nggak habis ya paling 1-2 kita buat aja. Kali ada yang suka ronda kalau malam, saya kasih gitu. Karena kita nggak pakai bahan pengawet, jadi istilahnya enak. Saking legendnya mie ini, sampai ada yang menawar resepnya dengan harga 100 juta rupiah. Karena warisan resep turun-temurun, Tia tak pernah memberikan dan tergiur dengan tawaran ini. Waktu itu ada yang bilang gini, Bu, itu belilah di Princess lah inilah. Gitu, malah ada yang 1 juta bukan yang nggak dikasih. Itu buat keluarga aja, itu mah gitu buat sendiri gitu. Lain Tia, lain lagi dengan Mira. Di balik bangunan tua nan rapuh ini, ia mengelola sebuah pabrik mie milik keluarganya yang sudah berdiri sejak tahun 1937. Inilah pabrik Mili yang terkenal di Bogor. Pabrik ini didirikan oleh leluhur Mira yang juga seorang Moyan, sebutan untuk suku Hakka di dataran Cina, Li Ji Kim. Dengan bahan-bahan lokal pabrik dan keahlian membuat mie dari daratan Cina, pabrik ini pun berkembang memenuhi kebutuhan mie di Bogor hingga saat ini. Mesin-mesin dan alat pembuatan mie masih setia bersemayam di dalam pabrik selama bertahun-tahun. Hanya saja banyak yang sudah tak terpakai karena rusak. Body itu 50 tahunan ya, cuma kan kayak gigi, gilingan itu harus di maintain, tetap harus ada ganti kan, namanya dipakai tiap hari kan dia ada aus, ada apa kan, ya harus ganti. Salah satu yang membedakan pabrik Mili dengan pabrik mie lain adalah keputusannya untuk tidak menggunakan pengawet dalam produk-produk mereka. Mie dibuat setiap hari sesuai pesanan dengan fresh tanpa disimpan untuk keesokan harinya. Ini tuh ngikutin si papa gitu. Apa yang udah itu, yang dia udah terapkan menurut aku itu oke. Jadi tetap aku ikut kayak pangsit kan dibungkusnya masih pakai daun. Orang kan bingung gitu ya, sebab di luaran udah pakai plastik. Aku tetap gitu kayak gitu. Bukannya maksudnya untuk brand atau apa, bukan. Itu untuk menjaga kelembaban. Perjuangan Mira dalam mempertahankan usaha ini pun berbuah manis walau sempat sepi dan nyaris tutup karena Covid. Mira terus berjuang untuk mewarisi usaha ayahnya. 1 kilogram mie basah yang dijual di pabrik ini dibanderol dengan harga Rp25.000. Jika ingin yang premium bisa menambah biaya Rp5.000. Namun uniknya mie baru dibuat hanya ada yang memesan. Jadi semua selalu terjaga kualitas dan kesegarannya. Secara fisik memang tak ada yang berbeda antara Mili dengan mie lainnya. Hanya cara dan penggunaan alatnya yang masih terus dipertahankan. Yang si papa udah memang harus terigu yang ini, aku mah nggak mau ganti-ganti kayak daun gitu kan, atau dipertahanin ya. Kalau mau simpel mah lebih enak pakai plastik kali, beli daun tuh susah gitu. Aduh, kita udah kebingungan, daun juga kan nggak bisa nyetok lama-lama. Dengan kemajuan zaman dan teknologi, kedua mie legendaris asal Bogor ini tetap bertahan. Tak peduli seberapa ketat persaingan dengan kemunculan varian mie modern, mereka tetap setia membuat produk terbaik dan berkualitas.